7 golongan penghuni surga Firdaus. 1. Seseorang yang khusyuk dalam salatnya. 2. Yang menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak berguna. 3. Yang menunaikan zakat. 4. Yang menjaga kemaluannya. 5. Yang menahan pandangannya. 6. Yang menjaga amanah. 7. Yang memelihara salatnya. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salat. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ketika turunnya wahyu terakhir, para sahabat bergembira seraya berkata, sesungguhnya telah sempurna agama kita. Namun tidak dengan Abu Bakar, ia segera pulang dan menangis di rumahnya dari pagi hingga malam. Mengetahui hal itu, para sahabat pun mendatanginya dan bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Bukankah kita seharusnya gembira sebab agama kita telah sempurna? Abu Bakar berkata, wahai para sahabatku, kalian tidak tahu musibah yang menimpa kalian. Tahukah kalian bahwa apabila sesuatu perkara telah sempurna, maka mulailah ia berkurang, dan ayat itu memberitahukan tentang perpisahan kita dengan Rasulullah. Maka para sahabat pun tersadar, lalu mereka menangis sejadi-jadinya. Ketika azan telah berhenti dikumandangkan dan sebelum iqamah dilafalkan, kaum muslim hendaknya berdoa pada saat tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki berujar, wahai Rasulullah, sungguh orang-orang yang azan telah mendapat kelebihan atas kami. Kemudian Rasulullah menuturkan, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Apabila telah selesai maka berdoalah, niscaya engkau akan diberi. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula, doa tidak ditolak antara azan dan iqamah, maka berdoalah. Kisah Nabi Isa menghidupkan putra Nabi Nuh. Pada suatu ketika, orang-orang kafir berkata, wahai Isa, sesungguhnya kamu hanya menghidupkan orang yang baru mati. Mungkin saja orang itu belum betul-betul mati. Kalau kamu orang yang benar, coba hidupkan orang yang mati pada zaman dahulu, supaya dapat kami lihat. Nabi Isa berkata, katakanlah orang yang hendak kamu lihat. Hidupkanlah Sam bin Nuh, supaya kami dapat lihat kebenaran, jawab mereka. Nabi Isa pun pergi ke kubur Sam bin Nuh, lalu mengerjakan salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Atas izin Allah, hiduplah Sam bin Nuh, lalu keluar dari kuburnya dengan rambutnya sudah putih. Nabi Isa berkata, wahai Syam, kenapa rambut kamu putih beruban, padahal rambut kamu tidak begini sebelumnya? Sam bin Nuh berkata, saat mendengar panggilan kamu, aku sangka kiamat telah tiba. Rambutku menjadi putih beruban sebab takutnya hari kiamat. Nabi Isa bertanya, berapa lama kau sudah meninggal? Sam bin Nuh menjawab, 4.000 tahun, tetapi sampai sekarang belum hilang rasa sakitnya sakaratul maut. Kisah Rasulullah membesarkan hati wanita miskin. Dikisahkan, hiduplah seorang wanita tua dan miskin bernama Bariroh. Rasa cintanya kepada Rasulullah begitu dalam. Ia ingin sekali mengundang Rasulullah ke rumahnya. Namun ia sadar bahwa ia tidak memiliki apa-apa yang pantas untuk diberikan kepada Rasulullah. Hingga suatu ketika, ia menerima kiriman makanan yang berlimpah dari sahabat. Bariroh pun segera mengundang Rasulullah dan ingin berbagi makanan dengan beliau. Namun para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bisa jadi ini makanan zakat atau sedekah. Saking cintanya kepada Rasul, Bariroh lupa bahwa beliau tidak memakan sedekah. Namun, dengan lembut Rasulullah berkata, makanan ini memang sedekah untuk Bariroh, dan karenanya sudah menjadi milik Bariroh. Lalu Bariroh menghadiahkannya kepadaku, maka aku boleh memakannya. Bariroh pun merasa senang mendapatkan perlakuan mulia dari Rasulullah. Inilah alasan mengapa malaikat yang satu ini tak pernah tersenyum dan tertawa. Salah satu malaikat Allah yang mengemban tugas yang sangat penting. Dia adalah malaikat Mikail yang bertugas dalam mengatur rezeki setiap makhluk Allah, mulai dari manusia, hewan, hingga tumbuhan. Mikail juga diperintahkan untuk mengatur hujan, sehingga dari hujan tersebut tumbuhlah pepohonan dan tanaman. Namun, di balik tugasnya yang mulia itu, ternyata malaikat Mikail tidak pernah tersenyum dan tertawa. Sehingga Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, mengapa aku belum pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Jibril lantas menjawab, ia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan. Inilah 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. 1. Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang karena meminum ainur hayat atau mata air keabadian atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. 2. Nabi Isa saat hendak disalib Allah mengangkatnya ke surga. Sedangkan orang yang disalib saat itu sebenarnya bernama Yudas Iskariot, muridnya yang durhaka. Kelak di akhir zaman Nabi Isa diutus lagi ke bumi untuk memerangi Dajjal.
3. Nabi Idris. Saat melakukan perjalanan ke neraka dan surga, alas kakinya ketinggalan di surga. Malaikat Israel menyuruhnya untuk mengambilnya. Setelah masuk kembali ke surga, ternyata Nabi Idris enggan meninggalkan surga lagi karena nyaman. Ia pun meminta Israel untuk membiarkannya di surga. 4. Nabi Ilyas. Saat nyawanya akan dicabut malaikat, Nabi Ilyas sedih dan menangis karena jika meninggal, tak akan bisa lagi berzikir kepada Allah. Akhirnya Allah menangguhkan pencabutan nyawanya dan memberinya kesempatan untuk terus berzikir. Saat malaikat maut diutus Allah kepada Musa, tiba-tiba Musa memukulnya hingga rusak matanya, lalu malaikat mengadukannya kepada Allah tentang kejadian tersebut. Kemudian Allah menyembuhkan matanya dan berfirman, "Kembalilah dan katakan padanya agar ia meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Maka pada setiap bulu yang ia sentuh dengan tangannya akan ditangguhkan 1 tahun dari umurnya." Lalu Musa berkata, "Wahai Tuhanku, kemudian apa lagi setelah itu?" Allah berfirman, "Kemudian akan datang kematian." Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja." Musa memilih kembali kepada Allah daripada kehidupan yang lama dan panjang. Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Musa juga memohon kepada Allah pada waktu ruhnya dicabut agar didekatkan dengan bumi kudus dengan jarak sejauh lemparan batu.